Semuanya udah ada di sini, kita mulai aja ya meeting-nya. Oke, pertama-tama izin aku membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Eka Nurina Widyasuti, aku dari Universitas Indonesia. Di sini, meeting kali ini kita akan, membahas mengenai cerdas kelola risiko buat fondasi investasi keuangan untuk masa depan. Nah, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah sempat meluangkan waktunya untuk menghadiri meeting hari ini. Jadi tujuan dari meeting hari ini adalah sebagai sebagai edukasi ya untuk teman-teman semua mengenai literasi keuangan, khususnya tentang asuransi itu sendiri, dan sebagai sarana lomba untuk STMA Trisakti. Oke, kita langsung aja. Nah, pernah nggak sih kalian itu berpikir, gimana jika sewaktu-waktu terjadi kerugian yang tidak terduga menimpa kita semua? Seperti kecelakaan, jatuh sakit, kebakaran, dan masih banyak risiko kerugian yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu ataupun dimanapun. Nah, tentu saja, masalah finansial dari kerugian yang dialami ini tuh menjadi kunci utama yang harus kita pikirkan ke depannya. Nah, dari seperti kayak kecelakaan, jatuh sakit, kebakaran, dan lain-lain itu merupakan suatu risiko. Dan sebenarnya apa sih risiko itu? Jadi, risiko itu sendiri, menurut Vaughan dan Vaughan, itu didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu keadaan yang mengandung peluang adanya kemungkinan penyimpangan dari tujuan yang direncanakan, sehingga mengakibatkan yang namanya uncertainty of loss atau ketidaknyamanan dan ketidakpastian, gitu. Nah, risiko sendiri tuh memiliki macam-macam jenisnya. Risiko sendiri terbagi atas yang pertama, risiko finansial, yaitu risiko yang memiliki value atau bisa diukur dengan uang. Jadi risikonya ini memiliki nilai. Kemudian yang kedua ada risiko non finansial, yaitu risiko yang tidak memiliki value. Kemudian yang ketiga ada risiko murni, yaitu risiko yang menimbulkan kerugian. Dan kemudian ada risiko spekulatif, yaitu risikonya ini dia bersifatnya ambigu karena bisa menimbulkan kerugian dan bisa menimbulkan keuntungan. Kemudian ada risiko khusus, yaitu risiko yang bersifatnya pribadi atau lokal, seperti kayak contohnya itu kebakaran, maka yang merasakan dampaknya itu hanya si korbannya dan warga sekitar pemukimannya. Nah, kemudian ada risiko fundamental, yaitu risiko yang memiliki dampaknya sangat luas. Kemudian ada risiko dinamis, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya faktor perubahan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah risiko statis, yaitu risiko yang terjadi karena adanya kelalaian dari produsen ataupun pelaku dan tidak terpengaruh dari faktor perubahan ekonomi. Nah, setelah kita belajar nih dari apa itu risiko, kemudian jenis-jenisnya, jadi, apa sih solusi dari risiko ini? Jadi, solusi dari risiko ini adalah dengan kita memiliki asuransi. Nah, kalau dianalogikan, asuransi itu seperti ban serep. Kenapa? Karena jarang dipakai dan dibutuhkan, tetapi apabila sewaktu-waktu mobil kita bocor di jalan, eh, kita punya ban serep gitu. Jadi kita sangat bersyukur karena kita punya ban serep gitu. Nah, karena dari itu pula, asuransi ini sama kayak ban serep tadi. Jadi, kalau diartikan lagi, sebenarnya asuransi itu bisa didefinisikan sebagai jaminan ataupun perlindungan bagi suatu barang ataupun manusia itu sendiri. Nah, kemudian kita udah tahu apa sih asuransi itu. Nah, tapi kita nggak tahu gimana cara kerjanya. Jadi, cara kerja dari asuransi ini sendiri adalah mereka menggunakan prinsip risk transfer atau pengalihan risiko. Jadi pengalihan risiko itu adalah proses mengelola risiko, mencakup identifikasi risiko, evaluasi, dan pengendalian risiko. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, kemudian mencegah kegagalan dari usaha itu sendiri, kemudian menekan cost production atau biaya produksi, dan meningkatkan kepercayaan kepada shareholders. Nah, untuk tahapan-tahapan yang dilalui, seperti yang sudah dimention pada pengertiannya tadi, yang pertama adalah dengan mengidentifikasi dari risikonya, kemudian yang kedua, menganalisis pola dan evaluasi risiko dari severity atau nilai dari risiko tersebut. Dan yang terakhir, melakukan pengendalian risiko. Nah, untuk pengendalian risiko sendiri, itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah pengendalian secara fisik, dan yang kedua, pengendalian secara finansial. Kalau pengendalian secara fisik, itu dilakukan yang namanya tindak lanjut meminimalisir risiko atau menghilangkan risiko. Sedangkan untuk yang pengendalian secara finansial, yaitu dengan menekan biaya atau cost. Kemudian, di sini beberapa orang awam atau masyarakat itu masih banyak yang salah kaprah mengenai asuransi itu sama seperti menabung di bank. Pada nyatanya, keduanya itu memang mirip tetapi berbeda. Kita ibaratkan menabung di bank itu seperti kita mengisi air di dalam gelas. Sedangkan ketika kita menggunakan asuransi itu seperti kita menyewa keran.
Kalau misalkan kita mengisi air di gelas sedikit demi sedikit, jika gelas kita baru terisi seperempat dan kita butuh air 1 ember, kita tetap hanya punya seperempat gelas tersebut. Sedangkan apabila kita menyewa atau membayar sewa keran, apabila terjadi kebakaran atau resiko, dan kita mau memadamkan apinya, kita tetap bisa membuka keran tersebut dalam jumlah yang besar sesuai dengan kapasitas pipa yang akan kita sewa. Gitu. Nah, tapi walaupun asuransi itu bisa mengalihkan resiko, tidak semua resiko itu bisa diasuransikan. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, menggunakan resiko murni dan khusus. Yang kedua, merupakan risiko finansial atau yang dapat diukur dengan uang, sehingga memiliki value yang dapat dihitung. Kemudian yang ketiga, bersifat homogen dan dalam jumlah besar. Jadi dipastikan apabila barang yang akan diasuransikan itu jumlahnya besar dan bisa dihitung perkiraan nilainya. Kemudian yang keempat adalah fortuitous atau kejadiannya itu bukan disengaja dan kebetulan. Kemudian yang terakhir adalah bisa diperkirakan kejadiannya dan ada bukti dari kejadian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi produk asuransi. Jadi klasifikasi produk asuransi ini terdiri dari bagaimana tujuan dari asuransi tersebut akan digunakan. Nah, yang umum di masyarakat adalah jenis asuransi sendiri. Jenis asuransi sendiri ini terdiri dari asuransi jiwa dan umum, yaitu asuransi yang banyak digunakan di masyarakat. Sedangkan untuk dua asuransi di atasnya, yaitu dengan tujuan pengelolaan dana dan tujuan operasional, ini biasanya hanya digunakan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan-perusahaan besar untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Oke, selanjutnya adalah gimana sih kalau misalkan kita tidak memiliki asuransi? Nah, apabila kita tidak memiliki asuransi, kita dapat terjebak yang namanya hutang, yaitu ketika kita membutuhkan dana dengan jumlah yang besar dan cepat, ketika kita terjadi kemalangan, maka orang-orang yang tidak memiliki aset akan cenderung memilih opsi untuk berhutang dengan jumlah yang besar. Dan hal ini bisa mengakibatkan yang namanya debt trap ke orang tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang namanya loss opportunity. Jadi loss opportunity ini adalah ketika kondisinya sama seperti di kondisi di poin satu tadi, ketika kita membutuhkan uang dengan jumlah yang besar dan cepat untuk menanggulangi dari akibat kerugian yang dialami, tetapi mereka memiliki aset, mereka akan menjual aset mereka ke beberapa mungkin lembaga ataupun ke orang lain, sehingga menyebabkan terjadinya mereka kehilangan sebagian dari aset mereka. Dan hal ini disebut yang namanya loss opportunity. Nah, kemudian di sini ada tips untuk memilih dari asuransi itu sendiri. Yang pertama, pahami kebutuhan Anda dan sesuaikan dengan kemampuan finansial yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah cek legalitas dari perusahaan asuransi serta manfaat yang akan ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, baca polis dengan seksama, jangan sampai ada yang terlewat. Sehingga kita betul-betul paham apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, terapkan prinsip 5% sampai 10%. Yaitu pastikan ketika kita memilih asuransi itu sendiri, kita mengeluarkan biaya yang harus dibayar itu sebesar di antara range 5% sampai 10% dari pendapatan kita. Kemudian yang terakhir adalah konsultasikan kepada ahli apabila diperlukan. Nah, kita udah sampai di tahap akhir. Jadi, apa sih kesimpulan dari ini semua? Nah, kesimpulannya adalah asuransi itu merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orangnya karena dapat memberikan rasa keamanan akibat manfaatnya untuk mengatasi hal-hal yang tidak terduga di masa depan. Jadi, asuransi ini merupakan salah satu cara untuk menanggulangi dan atau memitigasi segala sesuatu yang terjadi di masa depan. Jadi, pastikan selalu memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita dan yang tentu saja aman. Nah, untuk meeting kali ini sudah selesai dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun perkataan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.